想必是为了传承。星痕传承。招了龙神的祭坛吗？我们才有机会离开这里。父亲，你们没有任何关系。年幼时还有如此遭遇。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita series Donghua berjudul Lingwu Continent bagian ke-120 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dari serangan yang dilakukan oleh suku naga kepada Chen Tian dan Ming Ye. Mereka menganggap suku manusia tidak boleh sembarangan masuk ke dalam tempat ini. Meskipun Chen Tian sudah berusaha menjelaskan kalau dia tidak sengaja masuk ke wilayah suku naga, namun tetap saja mereka tidak bisa menerima alasan apapun. Ketika Chen Tian dan Ming Ye berusaha kabur, Ming Ye memberikan saran agar mereka melakukan perlawanan saja karena toh ranah orang-orang dari suku naga tidak terlalu tinggi. Tapi Chen Tian menolak saran tersebut karena meskipun ranah mereka tidak terlalu tinggi tapi jumlah mereka sangatlah banyak. Chen Tian juga mengamati keadaan sekitar yang mana dia berasumsi kalau tempat ini bukanlah menara Xinghen yang dia kenal. Tuan Jian kemudian menjelaskan dulu suku naga pernah berbuat kejahatan lalu mereka menghilang dalam satu malam saja. Sepertinya Kaisar Xingchen lah yang membawa mereka semua ke tempat ini. Tuan Jian juga memberikan saran agar Chen Tian pergi ke pusat Pulau Naga yang mana di situ ada sebuah altar Dewa Naga yang cukup penting bagi suku naga. Jika Chen Tian bisa sampai ke sana, maka orang-orang dari suku naga tidak akan bisa berbuat sembarangan. Benar saja, setelah Chen Tian tiba di altar naga, Bang MC langsung menggunakan api langit untuk mengelilingi altar tersebut. Chen Tian meminta suku naga untuk melepaskan mereka berdua kalau suku naga tidak ingin altar naga dibakar habis oleh api langit. Salah satu orang dari suku naga sangat marah dan menyebut kalau semua manusia memiliki sifat licik. Dia juga menyebutkan kalau suku naga berada di tempat ini semua itu dikarenakan ulah suku manusia. Tak lama kemudian datang Raja Naga menghampiri Chen Tian dan juga Ming Ye. Raja Naga bertanya kenapa mereka berdua bisa berada di tempat ini, karena tempat ini bukanlah tempat yang bisa dikunjungi oleh sembarangan orang. Chen Tian pun menjelaskan kalau mereka hanya berlatih di menara Xinghen lalu tidak sengaja terlempar menuju ke tempat ini. Bang MC juga sengaja melakukan rencana buruk dengan membakar altar naga agar suku naga mau melepaskan mereka berdua. Raja Naga pun bisa memahami kalau Chen Tian dan Ming Ye pasti ingin mendapatkan warisan bintang. Untuk itulah Raja Naga meminta Chen Tian mematikan api langit, maka dia akan membuka istana bintang tempat di mana warisan Kaisar Xingchen berada. Raja Naga kemudian mengeluarkan sebuah monumen yang menjadi tempat ujian dari Kaisar Xingchen. Dikeluarkannya monumen ini membuat Tuan Jian kaget karena dia bisa melihat monumen yang sama ketika dia masih muda dulu. Chen Tian kemudian memadamkan api langit di sekitaran altar naga lalu masuk ke dalam monumen tempat ujian dari Kaisar Xingchen. Setelah Chen Tian masuk ke dalam monumen, salah satu orang dari suku naga mempertanyakan kenapa Raja Naga mempersilahkan Chen Tian masuk ke dalam monumen, padahal sudah ribuan tahun tidak ada yang bisa keluar dengan selamat dari monumen tersebut.
Raja Naga pun menjelaskan kalau dia tidak ingin Chen Tian membakar habis altar naga. Selain itu, harapan bagi suku mereka untuk keluar dari tempat ini tergantung kepada siapa yang berhasil mewarisi warisan Kaisar Xingchen. Raja Naga juga sejenak merenung karena dia masih penasaran apakah suku naga masih punya harapan untuk bisa keluar dari tempat yang mengerikan seperti ini. Sementara itu, Chen Tian yang baru masuk ke dalam ruangan di dalam monumen menemukan sisa-sisa ingatan dari Kaisar Xingchen ketika masih muda. Ternyata Kaisar Xingchen dulunya merupakan seorang pecundang yang tidak bisa membangkitkan martial spirit sama sekali. Seorang teman wanita dari Xingchen bernama Yunzi memberikan semangat karena selama ini Xingchen selalu mendapatkan bulian. Yunzi berkata kalau di dunia ini bukan hanya kekuatan saja yang bisa menjadi kuat, melainkan keteguhan hati seseorang juga bisa dianggap sebagai kekuatan. Selain itu, ingatan dari Kaisar Xingchen memperlihatkan ketika patriark keluarga Yun mati di hadapan matanya. Patriark keluarga Yun merupakan ayah angkat dari Xingchen. Kematian Patriark Yun membuat saudara tiri Xingchen yang bernama Yun Ao sudah tidak mengakui Xingchen sebagai saudaranya lagi. Mereka berdua pun kemudian menempuh kehidupan masing-masing setelah keluarga Yun hancur. Tuan Jian yang melihat kejadian ini benar-benar tidak menyangka kalau Kaisar Xingchen pernah mengalami momen memilukan seperti ini ketika dia masih kecil. Singkat cerita, menjelang dewasa, Xingchen harus melakukan pertarungan melawan Yun Ao guna memperebutkan jatah masuk ke Akademi Suci. Setelah berhasil mengalahkan Yun Ao, Xingchen akhirnya menjadi murid Akademi Suci dan saat ini sudah kurang lebih selama 2 tahun dia mengabdi menjadi seorang murid. Selama 2 tahun ini pula Xingchen sama sekali tidak pernah mendapatkan ajaran dari seorang tetua yang menjadi gurunya di Akademi Suci. Tentu saja Xingchen merasa iri kepada Yun Ao yang banyak mendapatkan pelatihan setelah berhasil masuk ke dalam Akademi Suci. Bukan tanpa alasan Xingchen merasa iri karena dia harus menjadi lebih kuat untuk membalaskan dendam Yunzi dan ayah angkatnya yang mati ketika pembantaian keluarga Yun. Karena Xingchen terus-terusan ingin menjadi lebih kuat, akhirnya sang guru akan menyerahkan warisan bintang kepada Xingchen. Meskipun begitu, sang guru sudah memberikan peringatan bahwa ada harga yang harus dibayar ketika Xingchen mendapatkan warisan bintang. Setelah Xingchen mendapatkan warisan bintang, dia kembali mendapatkan momen sedih karena satu-satunya orang yang dia anggap sebagai saudara yaitu Yun Ao mati karena melawan Istana Suci Lingwu. Ternyata Yun Ao masuk ke dalam perangkap yang dibuat oleh Istana Suci Lingwu dan mengorbankan nyawanya agar Xingchen bisa selamat. Sebelum mati, Yun Ao meminta Xingchen untuk menjadi lebih kuat agar dia tetap bisa bertahan hidup. Singkat cerita, Xingchen sudah menjadi seorang kaisar. Tampak adanya sebuah bencana yang sangat mengerikan terjadi dan para kaisar di bumi berkumpul untuk melawan bencana besar tersebut. Terlihat Tuan Jian dan Tuan Ling Tian juga ikut melawan bencana besar pada waktu itu. Tuan Jian berkata kalau Chen Tian harus melihat apa yang namanya bencana kekaisaran yang pernah dia ceritakan kepada Bang MC. Tuan Jian, Tuan Ling Tian, Kaisar Xingchen dan kaisar yang lain mencoba untuk melakukan perlawanan, namun karena bencana kekaisaran terlalu kuat, akhirnya mereka semua tidak bisa terselamatkan. Dari sini kita akhirnya bisa paham kenapa Tuan Jian dan Tuan Ling Tian hanya tersisa tubuh jiwa saja setelah bencana mengerikan tersebut terjadi. Kaisar Xingchen kemudian muncul di hadapan Chen Tian sembari memberikan peringatan bahwa menjadi pewaris bintang tidaklah mudah dan banyak harga yang harus dibayar. Jadi apakah Chen Tian akan melanjutkan untuk mencoba menerima warisan bintang atau tidak?
Dengan penuh keyakinan Chen Tian tidak akan mundur untuk menerima warisan bintang. Bahkan jika harus dibayar dengan nyawa, Chen Tian akan tetap mencoba untuk menerima warisan dari Kaisar Xingchen. Kaisar Xingchen pun tersenyum sembari memberikan pujian karena bocah yang dipilih oleh Kaisar Pedang Iblis atau Tuan Jian memang punya kelebihan. Karena Chen Tian sudah memutuskan untuk menerima warisan, maka Kaisar Xingchen ingin melihat apakah Chen Tian mampu untuk melewati ujian jalan neraka yang sudah dia persiapkan. Jika bisa menaklukkan ujian jalan neraka, maka Chen Tian dipastikan akan mendapatkan warisan bintang. Hendak dimulainya ujian untuk Bang MC ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin Selegu, penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video, pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.